duduk di tempat aman. Lalu dimulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our awesome grade 5 project show. I am Bilkis and today I will be your tour guide. Yes, we are super excited to show you what we have made in grade 5. This year kami bikin 5 project luar biasa. Kalian bakal dengerin penjelasan dari teman-teman aku loh. And I hope you enjoy guys. Are you ready? Ready! Let's go! Teman-teman, apakah pernah melihat ini sebelumnya? Belum. Mungkin teman-teman pernah melihat ini di televisi atau gadget atau handphone kalian. Biasanya terpajang di rumah elektrik ya. Teman-teman, apakah tahu namanya? Tidak. Aku tahu namanya makrame. Iya, betul namanya makrame. Makrame ini awal mulanya sudah dari zaman Babilonia dan Assyria, zaman-zaman kerajaan dulu. Walaupun sudah lama, tapi makrame masih hits loh dan dijual dengan harga tinggi oleh orang-orang di luar sana. Makrame diperkenalkan pertama kali oleh orang-orang Turki hingga menyebar sampai sekarang ini. Sangat berkembang pesat di Eropa. Ini salah satu contoh makrame yang kami buat. Ini dibuat dengan banyak simpul dan menggunakan tali kor. Simpul yang digunakan itu simpul ganda, simpul tunggal, simpul kepala, dan masih banyak lagi. Kain bisa dijadikan hiasan dinding, tali kor ini juga bisa dijadikan gantungan kunci, mainan tas, vas bunga, dan bahkan bisa dijadikan tas. Bagaimana teman-teman? Bagus bukan? Bagus. Nah, proyek kami yang kedua. Halo teman-teman, proyek kami yang kedua yaitu anyaman. Anyaman ini adalah zaman dahulu dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak anyaman itu apa? Aku tahu, anyaman ini teknik mengilang bahan seperti daun pandan, bambu, atau rotan jadi bentuk-bentuk terindung. Nah, ini beberapa pola anyaman yang kita buat. Bagus bukan? Ya, bagus. Dan ternyata banyak banget loh benda-benda yang bisa kita buat dari anyaman. Penasaran? Yuk kita lihat satu-satu. Siapa nih yang mau jelasin pertama? Aku buat lapis pandan. Tahu nggak lapis pandan itu? Tahu nggak lapis itu apa? Tahu. Nah, ada jenis makanan. Bukan dong, lapis itu tikar yang berasal dari daun pandan yang dianyam. Biasanya digunakan untuk alas duduk. Keren, kalau aku buat caping, kalian pernah lihat petani yang pakai topi lebar ini? Pernah. Ini dibuat dengan bambu, ringan tapi kuat banget. Kemudian aku ini terbuat dari bahan sabun yang kita gunakan sehari-hari. Bahan sabunnya kita cuci bersih dulu dan dipotong. Setelah itu kita anyam dan jadilah tas yang cantik. Selain itu kita juga bisa dapat mengurai sampah. Kalau ini keranjang buah, ini bisa diikat. Ini terbuat dari ratan yang dianyam. Ini bisa menaruh buah favorit kalian. Wow, keren. Nah, dari proyek ini kami bisa belajar menghargai budaya alam Indonesia. Keren kan anyamannya? Iya. Dari pola dan warnanya juga cantik-cantik. So let's move to the next project. This project is very important for our earth, yaitu pengolahan sampah. Let's go! Untuk pengolahan sampah ini ada setengah cara yang perlu teman-teman ketahui. Ada yang tahu? Tidak. Yaitu pengolahan sampah secara 3R: reduce, reuse, dan recycle. Apakah kalian tahu perbedaan ketiga R ini? Tidak.
Yaudah, aku kasih tahu. Yang pertama, redus. Kita mengurangi sampah dengan cara mengganti tas belanja kita dengan bahan kain. Yang kedua, reus. Kita memanfaatkan kembali barang bekas tadi. Misalnya, botol plastik bekas kita jadikan pot bunga. Yang ketiga, recycle. Kita daur ulang sampahnya. Selanjutnya, ini terbuat dari sendok plastik bekas. Ini juga terbuat dari karton bekas. Dan ini terbuat dari tutup botol bekas. Ini terbuat dari kertas. Dan ini terbuat dari cotton bud dan clay. Ini terbuat dari karton yang diwarnai jadi cantik. Ini terbuat dari kain bekas atau tali bekas. Nah teman-teman, agar kita bisa membedakan jenis-jenis sampah, mari kita bernyanyi bersama. Jenis sampah di sekitar kita, sampah organik dan juga anorganik. Sampah organik dari bahan alam, sampah anorganik dari bahan buatan. Ayo pilah sampah sesuai golongannya agar mereka dapat dimanfaatkan. Ayo pilah sampahmu sesuai golongannya, tabungi sampah sekarang jadi karya. Proyek kami yang selanjutnya adalah budaya alam Minangkabau. Di proyek ini kami berhasil membuat ketupat. Ketupat ini sering kita jumpai pada hari raya Idul Fitri dan bahkan setiap hari kita melihatnya ketika kita membeli lontong. Maka teman-teman tahu cara membuatnya? Kalau belum bisa, ayo kita belajar untuk bisa membantu orang tua di rumah untuk membuatnya. Selanjutnya ada plastik apapun dan keri. Ini juga terbuat dari daun kelapa paku ikan tupung. Alat musik kekinian Minangkabau banyak juga keri. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman harus belajar ini semua ya, agar budaya kita tidak hilang begitu saja. Jadi yang cucu kita nanti juga akan mengenal semua di kemudian hari. And last project is buku antologi keras. Project terkait kami adalah menerbitkan buku. Alhamdulillah diterima berarti menerbitkan buku perdana. Dan ini juga tulisan perdana kami selama hidup. Buku project ini untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Seperti yang sama-sama kita ketahui, di dunia ini peringkat literasi kita di nomor 2 terakhir. Artinya kita hampir menjadi yang paling terakhir, menjadi peminat membaca dan menulis di dunia. Untuk itu kita harus membantu literasi kita dengan rajin membaca dan menulis, agar kita dapat menjadi generasi emas yang dapat memajukan Indonesia. Teman-teman bisa beli buku online di toko buku atau beli buku kami. Hehehe.